Selamat menyaksikan, judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 41. Wulan menenangkan putrinya. Jovita, tenang saja. Ibu pasti akan mencari cara untuk mengembalikan nama baikmu. Jangan menangis. Pamela berdiri diam di satu sisi. Melihat ibu dan anak yang bekerja sama melakukan hal-hal jahat ini, dia tersenyum sinis dan tertawa kecil. Mendengar suara tawa Pamela, Jovita seketika berhenti menangis. Dia mengernyit, membelalakan matanya dan menunjuk Pamela dengan penuh dendam. "Pamela, pasti kamu yang mencelakaiku," seru Jovita. Pamela mengangkat alisnya dan membentangkan tangannya dengan gaya tidak bersalah. "Kak, aku hanyalah seorang pelayan. Rendahan, mana mungkin aku bisa mencelakaimu. Pencarian populer sangat mahal, aku nggak sanggup beli." Dia memang tidak menghabiskan uang, dia hanya menggunakan sedikit keterampilannya. Jovita tetap saja memelototinya dengan kesal. "Meskipun bukan kamu yang membeli pencarian populer itu, kamulah yang mencari masalah di hadapan ayah. Kalau kamu nggak pulang, ayah juga nggak akan mengetahui hal ini." Pamela mengernyit dan bertanya, "Kak, bukankah kamu yang membujuk ayah untuk memanggilku pulang?" Jovita terdiam, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Pamela berkata lagi pula, "Kalaupun hari ini aku nggak pulang, ayah juga akan melihat beritanya sendiri. Kak, kalau takut ketahuan, kamu seharusnya nggak melakukannya." Jovita merasa murka hingga dia kehabisan kata-kata. Dia hanya bisa menangis. Melihat putrinya menangis dengan sedih, Wulan tidak tahan lagi. Dia menghentikan sandiwaranya sebagai orang baik dan berkata, "Pamela, jangan sinis. Kamu kira kamu hebat, ya? Dasar anak haram. Kamu hanya bisa berlagak patuh di hadapan ayahmu. Kalian nggak tahu aku orang seperti apa. Tapi, aku tahu jelas kalian sejahat apa," kata Pamela dengan ekspresi tenang. Dia tersenyum dan berkata lagi, "Tante Wulan, Kak Jovita, tahukah kalian, orang yang berbuat terlalu banyak kejahatan pasti akan kualat." Seusai berbicara, Pamela berbalik dan naik ke lantai atas untuk mencari Darius. Masih ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan ayahnya secara pribadi. Melihat sosok Pamela yang tenang, Wulan menggertakkan giginya dengan penuh amarah. Dasar anak haram, berani sekali dia berbahagia atas kemalangan mereka. Tunggu saja, kelak, dialah yang akan celaka. Wulan sudah lama ingin mengusir Pamela dari keluarga Alistair, hanya saja dia tidak pernah berhasil. Meskipun keluarga Alistair bukan keluarga kaya, mereka mendapatkan banyak properti rumah dari leluhur mereka. Jadi, hanya uang sewa yang mereka terima pun sudah cukup untuk menghidupi mereka untuk seumur hidup. Namun, bagaimana mungkin Wulan bisa membiarkan Pamela si anak haram yang dibawa pulang dari luar itu mendapatkan bagian dari harta ini? Sebelumnya, Wulan ingin menikahkan Pamela secepatnya supaya Pamela keluar dari keluarga mereka dan kehilangan haknya untuk mewarisi harta keluarga. Namun, perjodohan Pamela tidak pernah berlangsung dengan baik hingga sekarang. Sepertinya Wulan harus mengubah rencananya untuk menyingkirkan secepatnya wanita jalang ini. Kalau tidak, Pamela hanya akan membawa bencana. Di dalam ruang kerjanya, amarah Darius masih menggebu-gebu. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu, jadi dia berseru dengan kesal, "Pergi sana." "Ayah, ini aku." Suara Pamela yang patuh terdengar dari luar. Amarah Darius pun agak mereda. "Pamela, masuklah." Pamela membuka pintu secara perlahan dan berjalan masuk sambil membawa sebuah jukisan. Bab 42. Ekspresi Darius masam, dia masih marah besar perihal perbuatan Jovita yang masuk pencarian populer. Pamela berjalan menghampiri ayahnya secara perlahan dan membujuknya dengan manis. "Ayah, jangan marah lagi, nanti sakit. Tenang saja. Sekarang, masalah kakak sudah nggak ada di pencarian populer. Setelah badai ini berlalu, nggak akan ada orang yang mengingatnya lagi." Ya, Darius merasa bahwa putri bungsunya memang lebih taat dan bijak, membuatnya merasa tenang. Akhir-akhir ini, terjadi banyak masalah. Darius mengernyit dan membuang napas, lalu berkata, "Pamela, ada apa kamu mencari ayah?" Pamela menganggukkan kepalanya dan meletakkan lukisan yang dia bawa di atas meja. "Ayah, coba lihat lukisan ini." Sambil berbicara, dia merobek kertas yang menutupi lukisan itu dengan pelan, menunjukkan pemandangan indah dalam lukisan itu. Lukisan yang dia bawa adalah lukisan angsa dan musim gugur yang dihadiahkan oleh Agam untuknya, yaitu salah satu hasil karya almarhum ibunya. Melihat lukisan ini, Darius tercengang sesaat. Kemudian, dia bertanya dengan penuh semangat, "Pamela,
Ini lukisan, angsa dan musim gugur, hasil karya Berenice. Katanya, akhir-akhir ini, lukisan ini dibeli oleh seorang pembeli misterius dengan harga 100 miliar. Dari mana kamu mendapatkan lukisan ini? Apakah ini lukisan aslinya? Pamela mengiyakan pertanyaan ayahnya, lalu menjelaskan dengan tenang. Ayah, ini asli. Orang yang membeli lukisan, angsa dan musim gugur, ini adalah majikan di rumah tempat aku menjadi pelayan. Karena aku pernah menyelamatkan nyawa neneknya si majikan secara kebetulan, majikanku memberikan lukisan ini padaku sebagai imbalan. Darius tampak tidak percaya. Majikanmu memberikanmu lukisan seharga 100 miliar secara percuma. Pamela menganggukkan. Kepalanya sembari berkata, ya, majikanku sangat kaya, dia juga sangat berbakti pada neneknya. Bagi dia, uang 100 miliar bukanlah apa-apa. Ternyata masih ada hal sebaik ini di dunia. Seru Darius dengan kagum. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh lukisan, angsa dan musim gugur, dengan pelan. Dia tampak terpesona, juga agak sedih, seakan-akan dia teringat akan masa lalunya. Pamela mengamati perubahan ekspresi ayahnya dengan saksama, lalu bertanya, Ayah, Berenice itu nama samaran ibu, kan? Tubuh Darius menegang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Pamela dengan tatapan terkejut. Kamu, tahu dari mana? Pamela menjawab dengan tenang, aku masih samar-samar. Mengingat masa kecilku, aku juga merasa sangat akrab dengan nama, Berenice. Kemudian, aku menemukan selembar foto ibu di rumah dan melihat tulisan, Berenice, di belakang foto itu. Tulisan ibu sama persis dengan tanda tangan Berenice si pelukis. Ternyata Pamela menyadarinya karena hal itu. Sepertinya, hal ini tidak bisa disembunyikan lagi. Darius pun membuang napas dan berkata dengan jujur, benar, Berenice adalah ibumu. Pamela sudah lama mengetahui hal ini. Namun, dia tetap mencoba untuk menguji ayahnya, dia berkata, Ayah, aku menyadari, di antara hasil karya Berenice, ada beberapa hasil karya yang terlihat. Baru dilukis, enggak seperti hasil karya dari bertahun-tahun yang lalu. Menurut ayah, apakah ibu masih hidup? Jangan asal bicara, seru Darius. Darius tiba-tiba seperti tersinggung. Dia memotong ucapan Pamela dengan tegas dan berkata, saat kamu masih sangat kecil, ibumu sudah meninggal. Karya yang kamu bilang mirip lukisan baru mungkin imitasi dari gaya lukisan Berenice untuk mengecoh publik. Selain itu, Pamela, ingat ini. Kedepannya, di luar, jangan katakan kalau Berenice itu ibumu. Mengerti? Pamela mengernyit dengan kebingungan. Kenapa? Kenapa aku nggak boleh mengungkit tentang ibu di luar? Darius seketika terdiam dia, menatap Pamela dengan tatapan rumit. Dia terdiam selama puluhan detik, lalu berkata dengan kesal, bagaimanapun, ibumu bukan istri sahku. Kalau kamu mengungkit tentang dia, nggak akan ada baiknya untukmu. Pada saat itu, akan ada orang yang menyebarkan bahwa kamu adalah anak haramku. Setiap Pamela menanyakan tentang ibunya, Darius akan menghindari pertanyaan itu dan mengalihkan topik pembicaraannya. Di balik hal ini, pasti ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Meskipun ingatan Pamela tentang ibunya agak kabur, dia tetap mengingat sifat ibunya yang penyendiri dan sombong. Ibunya tidak akan merendahkan dirinya untuk menjadi selingkuhan orang lain. Dia tidak pernah mempercayai ucapan kerabat keluarga Alistair bahwa ibunya adalah selingkuhan ayahnya. Kalaupun ibunya benar-benar sudah meninggal, dia juga pasti akan menyelidiki kebenaran ini untuk mengembalikan nama baik ibunya. Setelah meninggalkan lukisan angsa dan musim gugur, untuk disimpan Darius, Pamela pun pamit dan pergi. Dia yakin Darius pasti akan menyimpan hasil karya ibunya dengan baik karena dia bisa melihat perasaan Darius yang masih tersisa untuk ibunya. Bab 43. Pamela juga sama sekali tidak khawatir Wulan dan Jovita akan merusak lukisan ibunya. Pertama, Wulan dan Jovita tidak tahu bahwa Berenice adalah ibunya karena Darius menjaga rahasia ini dengan sangat baik. Kedua, kalaupun mereka mengetahuinya, mereka juga tidak bisa melakukan apapun pada lukisan ibunya. Meskipun kedua orang itu tidak menyukai keberadaan ibunya, mereka tergila-gila dengan uang. Mereka tentu saja akan sangat menghargai lukisan seharga 100 miliar itu. Setelah keluar dari kediaman keluarga Alistair, Pamela berjalan sendirian ke terminal bus terdekat dan menunggu bus untuk pulang ke kediaman keluarga Dirgantara. Pada saat ini, sebuah mobil Mercedes-Benz melaju secara perlahan dan berhenti di hadapannya. Itu mobilnya Agam. Wah, bagaimana dia bisa bertemu dengan Agam di luar? Apakah ini namanya jodoh?
Ervin turun dari jok penumpang dan membuka pintu belakang mobil untuk Pamela sambil berkata dengan sopan, "Nona Pamela, silakan naik mobil. Pak Agam memintaku untuk datang menjemputmu." Melihat tidak ada Agam di dalam mobil, Pamela seketika memahami bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Dia mengernyit dengan kesal sambil bertanya pada Ervin, "Kenapa Paman bisa tahu aku ada di sini? Apakah dia menyuruh seseorang untuk membuntutiku? Apakah Agam khawatir dia akan melarikan diri?" Dengan ekspresi serius, Ervin menjawab, "Saat Nona Pamela menerima panggilan itu kemarin, Nona sendiri yang mengatakan akan pulang rumah hari ini, jadi Pak Agam menyuruhku menunggu di sini." "Oh ya, aku lupa." Pamela tahu bahwa dia tidak punya pilihan, dia pun naik mobil dengan patuh dan bertanya lagi, "Paman menyuruhmu untuk mengantarkanku kemana?" Ervin duduk di jok penumpang, lalu menoleh dan menjawab, "Pak Agam membiarkanku menjemput Nona Pamela untuk pergi makan dengannya, lalu pulang bersama." Ekspresi Pamela horor. Dia mengernyit dan bertanya, "Ada apa? Apakah Paman hari ini salah minum obat? Kenapa dia mau mengajakku makan?" Ekspresi Ervin menjadi masam. Dia mengerutkan bibirnya. Dia bahkan sudah agak terbiasa dengan ucapan dan tindakan Pamela yang tidak terkendali. Dia pun menjelaskan dengan formal. "Begini, hari ini, Nyonya Frida menelepon Pak Agam dan menyalahkannya karena sudah meninggalkan Nona sendirian di rumah setiap hari, jadi..." "Oh, ternyata begitu. Tentu saja Paman aneh itu tidak akan mentraktirnya makan dengan tulus." Pamela mengangkat alisnya dan bertanya, "Makan apa?" Ervin menjawab dengan sungkan, "Makanan barat, apakah Nona Pamela suka?" Pamela langsung berkata tanpa sungkan, "Nggak suka. Katakan pada Paman, aku mau makan hotpot." Ervin seketika tercengang. Dia tidak bisa mengendalikan ekspresinya. Dia pun berkata, Kalau begitu, biar aku beritahu Pak Agam sekarang juga." Pamela benar-benar berbeda. Jika wanita lainnya mengetahui bahwa mereka bisa makan malam dengan Agam, mereka akan merasa sangat senang dan tidak herani memilih jenis makanan itu. Namun, Pamela malah mau makan hotpot dengan Agam. Sepengetahuan Ervin, Agam belum pernah makan makanan seperti hotpot seumur hidupnya. Bab 44. Di depan pintu restoran hotpot. Agam turun dari mobil dan berjalan memasuki restoran itu bersama Pamela. Ervin berdiri di samping mobil dengan hormat sambil memandang sosok Agam dengan tatapan tidak percaya. Setelah Pamela mengusulkan untuk makan hotpot, dia hanya menelepon Agam sebagai sebuah formalitas. Namun, dia tidak menyangka bahwa Agam malah benar-benar setuju untuk membatalkan reservasi di restoran barat dan pergi makan hotpot dengan Pamela. Sikap Agam terhadap Pamela memang agak berbeda. Namun, seharusnya Agam tidak terbiasa dengan makanan seperti ini, deh. Di dalam restoran, udaranya dipenuhi dengan aroma kuah pedas. Pamela duduk di dekat jendela sambil memesan makanan yang dia inginkan. Kemudian, dengan sangat natural, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Paman, bisa makan pedas?" Agam yang duduk di hadapannya mengangguk dengan cuek dan menjawab, "Bisa." Pamela pun memesan 2 kuah yang pedas. Di restoran ini, jarak antara satu meja ke meja lainnya sangat dekat, jadi mereka bisa mendengar suara obrolan orang-orang di meja sebelah dengan sangat jelas. "Coba lihat, pria itu tampan sekali." "Ya, tampan sekali, iya." "Apakah wanita itu pacarnya?" "Wanita itu juga cantik sekali, tapi kelihatannya jauh lebih muda dari pria itu." "Mungkin itu adiknya." "Iri sekali, aku juga ingin memiliki kakak setampan itu." "Aku nggak ingin punya kakak, aku ingin memiliki suami setampan itu." Seorang pria tampan dengan pakaian rapi dan aura yang sangat berwibawa terlihat sangat menonjol di dalam restoran hotpot yang berasap ini. Dia tentu saja menarik perhatian tamu wanita di meja-meja sekitar. Agam tidak menyukai kerusuhan, jadi dia melihat lingkungan berisik di sekeliling dengan ekspresi serius sambil bertanya, "Di sini nggak ada ruangan pribadi yang lebih tenang, ya?" Pamela mengangkat alisnya dan berkata dengan konyol, "Ruangan pribadi apanya? Paman, makan hotpot lebih enak kalau ramai-ramai seperti ini." Agam mengernyit samo menatap Pamela. Dia tidak mengerti, juga tidak ingin mengerti. Terserah Pamela saja. Pamela menyodorkan menu dengan ceria sambil berkata, "Paman, aku sudah pesan. Coba lihat ada yang mau ditambah lagi, enggak?" Agam menerima menu itu dan langsung menyampaikannya pada pelayan. "1 botol air mineral, ya," katanya dengan tenang. Pelayan wanita muda itu langsung terpesona melihat wajah pria tampan ini. Saat pria ini menatapnya dengan tatapan tidak sabar, pelayan itu baru merinding ketakutan.
Dia bergegas menerima pesanan mereka dan tersenyum canggung sambil berkata, baiklah, silakan ditunggu. Setelah pelayan itu pergi dengan wajahnya yang memerah, Pamela memainkan ponselnya sambil menunggu pesanannya datang. Lagi pula, dia dan Agam tidak memiliki topik pembicaraan yang bisa dibahas. Tok, tok, tiba-tiba, terdengar suara ketukan di jendela kaca. Mendengar suara itu, Pamela menoleh dan melihat Atsila yang sedang berdiri di luar restoran ini. Atsila menempelkan wajahnya di jendela kaca restoran ini sambil menatap mereka yang berada di dalam restoran dengan tatapan terkejut dan heran. Pamela juga melihat dua orang di sisi Atsila. Salah satunya adalah wanita cantik dengan rambut bergelombang yang berada di sisi Agam di ruang Snow kemarin, sedangkan orang lainnya sepertinya adalah teman Pamela di permainan, yang membuatnya tersandung. Sesaat kemudian, Atsila berlari ke dalam restoran itu dan menghampiri mereka dengan penuh semangat. Paman, aku kira aku salah lihat. Ternyata benar, nggak kusangka Paman juga bisa makan hotpot di tempat seperti ini. Seru Atsila. Agam menatap Pamela dengan tatapan serius dan sedikit mengangkat dagunya sambil berkata, dia yang ingin makan. Kata-kata ini terdengar santai dan biasa saja, tetapi membuat pemuda dan wanita yang mengikuti di belakang Atsila seketika tampak terkejut. Karena Pamela ingin makan, Agam menurut dan menemaninya makan. Apakah Pamela sudah menjadi keberadaan sepenting ini bagi Agam? Bab 45. Atsila menatap Pamela dengan tatapan hormat dan kagum sambil berkata, Bibi, idolaku, ternyata hanya kamu yang bisa membuat pamanku lebih merendah dan mencoba makanan manusia. Pamela hanya tersenyum paksa. Bukan dia yang hebat, tetapi Agam memerlukannya untuk bersandiwara bahwa mereka saling mencintai di hadapan Frida, jadi Agam berbelas kasih dan mentraktirnya makan. Agam menatap Atsila dengan tatapan dingin dan berkata, bukankah aku menyuruhmu untuk introspeksi diri di rumah? Siapa yang mengizinkanmu keluar? Atsila mengerutkan bibirnya dan menjulurkan lidahnya, lalu berkata, aku nggak mau introspeksi diri. Aku diselingkuhi dan gagal menikah, jadi aku sudah cukup sedih. Kenapa Paman masih tega menyuruhku introspeksi diri di rumah? Agam tidak menghiraukan gadis itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat wanita dengan rambut bergelombang dan pemuda yang berada di samping. Justin menatap Agam dengan tatapan penuh rasa hormat dan menyapa Agam. Kak Agam. Agam sedikit menundukkan kepalanya, lalu bertanya, kenapa kalian bertiga bisa bersama? Kemana kalian? Steffi Respati, wanita dengan rambut bergelombang itu, tersenyum dengan lembut sambil menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya dengan anggun. Dia berjalan maju dan berkata, Agam, aku dan Justin keluar untuk membeli barang, lalu kami bertemu dengan Atsila di depan mall. Agam mengernyit sambil mengiyakan ucapan Steffi tanpa mengatakan apapun. Steffi menunduk dan melihat makanan yang belum tersentuh di atas meja mereka. Dia pun berkata dengan ramah, Agam, sepertinya kalian baru mau mulai makan, ya. Kami kebetulan sedang mencari tempat makan. Bagaimana kalau kita makan bareng? Agam tidak menjawab, melainkan menatap ke arah Pamela. Pamela sedang memasak daging dengan penuh perhatian. Saat dia menyadari bahwa Agam tiba-tiba menatapnya, dia langsung memahami arti tatapan Agam. Dia pun berkata dengan santai, baiklah, dengan senang hati. Agam mentraktirnya makan, jadi dia benar-benar datang untuk makan, dia tidak memedulikan hal lainnya. Setelah Pamela setuju, Agam baru menganggukkan kepalanya dan berkata, duduklah. Melihat interaksi antara kedua orang ini, Steffi terkejut, ekspresinya juga menjadi masam. Atsila duduk di sisi Pamela dengan akrab, sedangkan Steffi duduk di sisi Agam. Karena mejanya untuk berempat, Justin hanya bisa duduk di kursi yang ditambahkan oleh pelayan. Setelah mereka menambah pesanan, Steffi baru tersenyum sambil berkenalan dengan Pamela. Salam kenal, Pamela. Namaku Steffi Respati, aku sudah berteman lama dengan Agam. Pamela meminum seteguk air, lalu mengangguk sambil berkata, salam kenal. Atsila mendekati Pamela layaknya penggemar beratnya sambil bertanya, Bibi idolaku, kemarin, aku lupa tanya, kenapa? Kamu pandai sekali main lempar dadu. Pernah belajar? Ya, hebat sekali. Sebelum Pamela bisa menjawab, Justin yang berada di satu sisi mendengus dengan kesal, lalu berkata, Cih. Dia hanya bisa lempar dadu, tapi kamu menganggapnya idolamu. Atsila, standarmu rendah sekali. Atsila mengernyit dengan kesal, lalu memelototi Justin dan berkata, bibiku adalah idolaku, ada hubungannya denganmu. Kalau standarmu tinggi, memangnya siapa idolamu?
Justin mengangkat alisnya dengan bangga dan berkata, kamu pernah dengar nama Muni, enggak? Dia salah satu dari 2 peretas terbaik di dunia. Dialah idolaku. Kedepannya, dia akan menjadi istriku, istri Justin. Yanuar, aku pasti akan mendapatkan hatinya dan membanjirinya dengan kasih sayang. Mendengar ucapan Justin, Pamela langsung tersedak. Daging yang baru saja dia telan juga hampir keluar lagi dari kerongkongannya. Atsila pun bertanya dengan panik, ada apa, Bibi? Mendengar suara batukan Pamela, Agam yang sedang terlibat dalam percakapan dengan Steffi langsung menoleh. Sambil mengernyit, Agam mengambil selembar tisu dan menaruhnya di bawah mulut Pamela, supaya Pamela memuntahkan isi mulutnya sebelum batuk. Pelan-pelan, nggak ada yang merebut makananmu, kata pria itu. Nada bicara pria ini tegas, seperti sedang mendidik anaknya sendiri. Steffi seketika tercengang. Dia tidak pernah melihat Agam memedulikan seorang wanita seperti ini. Justin pun mengernyit dan menatap Pamela dengan tatapan sinis sambil berkata, pandai sekali berlagak. Steffi bergegas berkata, Justin, kenapa ngomongnya begitu, sih? Pamela benar-benar tersedak. Justin berkata, makan saja bisa tersedak. Sepertinya dia sedang berpura-pura, sok lemah. Steffi berkata dengan tidak berdaya, bocah ini. Pamela menyeka mulutnya dan berdiri sambil berkata, maaf, aku ke kamar mandi dulu. Steffi juga ikut berdiri dan menimpali, Pamela, biar aku temani. Bab 46, Bibi, aku juga mau ikut. Atsila berdiri dan ingin pergi dengan Pamela, tetapi Justin malah meletakkan kakinya di atas kursi dan sengaja menghalangi jalan Atsila. Atsila pun memarahinya dengan kesal, Justin, kamu gila, iya. Minggir sana. Justin tersenyum dengan usil sambil berkata, kamu mau lewat sini. Kalau begitu, coba lompat. Atsila menjulingkan matanya dan berkata, Paman, lihat dia. Agam mengalihkan tatapannya dari punggung Pamela, lalu menatap kedua orang ini dengan tatapan dingin. Mereka pun langsung terdiam. Di kamar mandi, Pamela keluar dari kamar mandi dan pergi mencuci tangannya. Melihatnya keluar, Steffi berjalan menghampiri Pamela dan menyodorkan jaket yang baru dia lepas pada Pamela. Dia berkata dengan agak malu, Pamela, bisa bantu pegang jaketku sebentar, enggak? Aku baru sadar, kamar mandi di sini nggak ada gantungannya. Pamela menganggukkan kepalanya dan mengelap tangannya dengan tisu, lalu mengambil jaket Steffi. Tidak lama kemudian, Steffi juga keluar dari kamar mandi. Sambil mencuci tangan, dia menatap Pamela dengan ekspresi malu dan berkata, Pamela, sejak kecil, Justin memang suka asal bicara. Jangan anggap serius ucapannya tadi, iya. Dengan alis terangkat, Pamela bertanya, hah? Memangnya apa katanya? Steffi tercengang sesaat, lalu tersenyum kecil dan berkata, baguslah kalau kamu nggak peduli. Pamela, ternyata kamu baik hati, iya. Pamela juga tersenyum sambil berkata, oh iya, kamu terlalu memujiku. Pamela merasa bahwa kata-kata tadi tidak penting dan keluar dari mulut seseorang yang tidak penting, jadi dia sama sekali tidak perlu merasa marah. Riasan Steffi hari ini berbeda dengan di bar kemarin. Hari ini, dia mengenakan pakaian yang lebih santai, tetapi tampangnya tetap cantik, riasannya juga indah. Pamela berpikir, wanita ini pasti adalah kakak yang dimaksud, Justin. Demi kakaknya ini, kemarin Justin membuat Pamela tersandung, sehingga Pamela terjatuh dan menimpa Agam. Namun, jika Steffi benar-benar menyukai Agam dan Agam juga menyukainya, mengapa Agam tidak menikahi Steffi dan membawanya menghadapi tetua keluarga Dirgantara? Pamela tidak mengerti. Setelah Steffi mencuci tangannya, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil tisu. Namun, dia tidak sengaja menjatuhkan kotak tisu ke dalam tong sampah. Dia membuang napas dengan canggung, lalu berkata, aduh, tisunya nggak bisa dipakai lagi, deh. Pamela, tolong pegang dulu jaketku, ya, tanganku masih basah. Pamela pun hanya bisa menyetujuinya. Baiklah, saat kedua orang ini kembali ke meja mereka, Agam tidak berada di tempat, hanya ada Atsila dan Justin yang sedang beradu mulut. Steffi melihat ke sekeliling dan bertanya dengan bingung, Justin, Atsila, kenapa hanya ada kalian berdua? Agam di mana? Atsila menjawab, tempat ini terlalu bising, jadi paman baru keluar untuk menerima panggilan telepon. Oh, ternyata begitu, iya. Steffi memandang keluar jendela, seakan-akan sedang mencari sosok Agam. Pamela malah tidak peduli, dia duduk kembali dan terus menikmati makanannya. Sesaat kemudian, setelah mereka sudah mulai kenyang,
Agam masih saja tidak kunjung kembali. Atsila mengeluh bahwa restoran ini terlalu panas, jadi dia mengusulkan agar semuanya keluar untuk menyejukkan diri, lalu mencari Agam. Semua orang pun menyetujui usulnya. Saat mereka hendak pergi, Steffi berdiri dan mengenakan jaketnya. Dia merogoh kantongnya dan ekspresinya seketika menjadi panik. Astaga, jam tanganku hilang. Atsila membantunya mencari di atas meja, juga di bawah meja, tetapi tidak bisa menemukannya. Nggak ada di atas dan di bawah meja. Kak Steffi, apakah kamu nggak salah ingat dan memang nggak pakai jam tangan hari ini? Steffi menggeleng dengan yakin. Enggak, aku yakin aku memakainya. Tadi, karena nggak nyaman waktu makan, aku melepaskannya dan memasukkannya ke kantong jaketku. Bagaimana ini? Kalau kehilangan barang lainnya enggak? Apa-apa, tapi jam tangan itu sangat penting bagiku. Itu hadiah ulang tahun terakhir pemberian kakekku sebelum meninggal. Bab 47. Atsila merasa bersimpati, dia pun berkata, apa? Kalau begitu, jangan khawatir, biar kami bantu cari lagi. Pamela memicingkan matanya, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Justin juga ikut mencari. Tiba-tiba, dia teringat akan sesuatu. Dia pun menatap Pamela dengan tatapan curiga dan bertanya, "Hei, tadi, kamu yang membawa jaket Kak Steffi kembali, kan?" Pamela menganggukkan kepalanya dan berkata, "Benar, terus kenapa?" Tatapan Justin tampak menghina. "Kalau begitu, cepat kembalikan jam tangan Kak Steffi," katanya. Dengan ekspresi datar, Pamela membalas, "Aku nggak mengambilnya, apa yang harus kukembalikan?" Justin langsung meraih lengan Pamela, seakan-akan Pamela adalah pencuri dan dia takut Pamela akan melarikan diri. "Dari awal sampai sekarang, hanya kamu yang menyentuh jaket Kak Steffi. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang mengambilnya?" Pamela tetap berkata dengan sangat tenang, "Saat kami pergi ke kamar mandi, dialah yang meminta bantuanku untuk memegang jaketnya sebentar, jadi aku membantunya." Justin berkata dengan sinis. "Terus, kamu memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri barang berharga milik orang lain." Masih saja dengan sangat tenang, Pamela berkata, "Aku nggak mengambilnya." Namun, Justin tentu saja tidak percaya. Dia menjadi makin agresif. "Ucapanmu nggak bisa dipercaya. Kalau kamu benar-benar nggak mencurinya, apakah kamu berani membiarkan orang lain menggeledah dirimu?" Atsila merasa tidak nyaman, dia pun menghalangi Justin sambil berkata, "Kamu gila, ya? Bibiku nggak mungkin mencuri jam tangan. Kalau dia suka, pamanku tentu saja bisa membelikan jam tangan itu untuknya." Justin tertawa kecil dengan sinis, lalu berkata, "Kalau begitu, dia seharusnya setuju untuk digeledah. Untuk membuktikan bahwa dia nggak bersalah." "Nggak bisa. Atas dasar apa kamu menggeledahnya? Menggeledah orang di depan umum itu mempermalukan orang." Atsila tetap mengadang di hadapan Pamela dan bersikeras untuk menentang ide Justin. Kemarin, di bar, Pamela lah yang mengambil risiko untuk menyelamatkan Atsila. Jadi, hari ini, bagaimanapun caranya, Atsila tetap akan melindungi bibinya. Justin merasa kesal karena Atsila mengganggu rencananya. Dia ingin menarik Atsila ke satu sisi dan kedua orang ini pun saling tarik-menarik, sehingga Pamela terdorong ke belakang. Pada saat ini, terdengar suara sesuatu terjatuh ke lantai. Justin melepaskan pegangannya pada Atsila dan pergi memungut barang yang terjatuh di samping kaki Pamela. Matanya seketika berkilau. "Apa ini? Bukankah katamu kamu nggak mengambilnya? Dasar pencuri. Kamu nggak layak untuk menikah dengan Kak Agam." Steffi menatap Pamela dengan tatapan tidak percaya. "Pamela, kamu benar-benar mencurinya." Pamela pun mengernyit. Dia juga tidak tahu dari mana jam tangan itu terjatuh. Dia menatap Steffi dan tersenyum tipis sambil berkata, "Apakah memang aku yang mengambilnya atau kamu yang sengaja menaruhnya di aku? Seharusnya Nona Steffi yang tahu, kan?" Steffi memasang ekspresi polos dan kebingungan sambil berkata, "Pamela, apa maksudmu? Kenapa aku harus sengaja melakukan hal seperti itu?" Justin tidak tahan lagi, dia pun berkata, "Kamu benar-benar nggak tahu malu, iya. Barangnya jelas-jelas jatuh dari badanmu. Kalau kamu nggak mau mengaku, ya sudah, tapi kamu malah mau memfitnah Kak Steffi." Orang-orang di restoran pun mendekat untuk menonton keramaian. Mereka menatap Pamela dengan tatapan sinis sambil bergunjing. Bukannya mereka semeja, iya. Dia mau mencuri barang temannya. Padahal gadis itu nggak terlihat seperti pencuri. Aduh, sekarang, penampilan sudah nggak bisa dipercaya.
Ada apa? Pada saat ini, terdengar suara seorang pria yang dingin dan tajam. Kedatangan Agam membuat suasana di tempat ini seketika menjadi dingin. Aura pria ini terlalu kuat, sehingga kerumunan orang secara otomatis membuka jalan untuknya. Atsila berlari ke hadapan Agam dan berkata, "Paman sudah kembali, ya." Justin bersikeras bahwa Bibi mengambil jam tangan milik Kak Steffi, dia bahkan mau menggeledah Bibi. Justin juga tidak ciut. Dia menunjukkan barang bukti di tangannya dengan percaya diri sambil berkata, "Kak Agam, aku nggak memfitnah dia." Jam tangan Kak Steffi jatuh dari badan Pamela. Semua orang melihatnya. Agam melihat jam tangan itu, lalu menoleh dan menatap Pamela. Ekspresinya tidak jelas. Dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu yang mengambil jam tangan ini?" Cerita bersambung.